Kemarin saya di MUI, dipanggil MUI sana. Sama saya, Pak Medi, Pak Harto. Sudah ditanya masalah ini. Ditanya, MTA mengikuti mazhab apa? Tidak mengikuti, kayak gitu. Tidak mengikuti mazhab 4 itu, tidak mazhabnya Quran dan Sunnah. Nah, kalau hanya menurut Sunnah apa bisa salat? Wah, kacau ini. Ya. Anjing kemarin, kita terangkan itu masalah anjing. Kita walawal qalbi fil inna tadi. Terus, jadi kalau menjilat tempat lain tidak ada perintah untuk membasuh, saya katakan. Terus ditanya profesornya, apa tidak ada kias? Ada. Kias itu yang sejenis, saya katakan itu. Kalau benda cair dikiaskan dengan padat, bukan mengkiaskan, bukan kias namanya. Nah, bisa. Yang tanya profesor-profesor. Yang ditanyakan antara lain, apa di dalam Al-Quran ada pengharaman tentang anjing? Saya jawab tidak ada. Apa ini nggak Quran sing ngaramkan anjing kan nggak ada, tak? Ya. Terus penjualan daging anjing, ya reneng. Nah, itu arahnya itu mengatakan apanya MTA itu menghalalkan anjing. MTA tidak pernah menghalalkan anjing. Tidak pernah kan? MTA menghalalkan kambing aja nggak pernah kok. Apa menghalalkan anjing? Yang menghalal haramkan itu siapa tahu? Nah, jadi bukan kok MTA menghalalkan anjing. Menghalalkan kambing aja nggak pernah. Menghalalkan ayam ya nggak pernah. Yang menghalalkan kambing, menghalalkan ayam itu Allah. Ya dah? Allah. Nah terus, kalau dalam Al-Quran memang tidak ada yang mengharamkan anjing. Tapi dalam hadis Nabi ada. Kita sudah keluarkan tak brosurnya. Nabi kita mengatakan, kullu dzinabim minasyiba bahwa haramun. Semua binatang yang bertaring, binatang buas yang bertaring itu semuanya haram. Tidak ada anjing, yang menyebut anjing itu memang tidak ada. Tapi binatang buas yang bertaring tidak hanya anjing, ya semua binatang buas yang bertaring menurut hadis Nabi itu haram. Ya, menurut Quran yang disebut haram ya urimat alaikumul maitatu wa tamu walahmul khinzir itu aja. Dan dalam hadis Nabi binatang yang bertaring, burung yang bercengkerang kuat, itu haram. Nah itu. Macam-macam pertanyaan. Salah satu diantaranya, mengapa siswa MTA kok terus bertambah secara signifikan? Dari waktu ke waktu sehingga jumlah organisasi cabang dan perwakilan MTA terus berkembang. Ngono kok tekon. Nah kudune pertanyaan ini yang ditulis harusnya berarti dakwah cara MTA itu tepat harusnya ngono. Kok malah tekon loh. Mengapa siswa MTA terus bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga jumlah organisasi cabang dan perwakilan MTA terus berkembang. Gumun tadi. Nah, tambah terus aku ya tidak ngerti, ada teko ya siapa aku ya tidak ngerti. Nah, ada lagi yang ditanyakan, dari mana saja sumber dana kegiatan MTA selama ini? Apakah dari partisipasi siswa lewat ZIS, iuran, bantuan pemerintah Indonesia, pusat dan daerah, dan bantuan negara lain? Oke, jawab apa ya setelah percaya ya dah. Nah, gumun. Masa besok kalau kan saya suruh datang, besok akan datang ke sana. Besok kalau dari mahasiswa lama yang
Hanya itu tim kajian ilmu Majelis Ulama. Itu dari Komisi Pengajian dan Penelitian. Penelitian, Komisi Hukum dan Perundang-undangan serta Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, tanyaannya kepada Ustadz H. Ahmad Sukino, Ustadz dan Ketua Dewan Pembina Majelis Tafsir Al-Quran MTA, Kamis tanggal 10 Maret 2014. Jadi kan ini saya, wah ngadepi wong ini ya, nah piye? Lang mau besok petakone kok, wong MTA harusnya dia sebagai majelis ulama, apalagi tim kajian, kudunya datang sini mengkaji. Kok iso berkembang, kok iso nggawe gedung apik, dek dananai kok ngendi, harusnya kan gitu. Ini wis curiga sik, ya wis. Maka kalau saya ditanya dulu kan, bangun gedung bagus ini kebetulan kacanya dilalah kok ya milih biru gitu loh. Biru waktu itu partai berkuasa kan biru lambangnya, Demokrat. Tanya, apa saya dengar berita katanya bangun gedung ini dibantu dari Demokrat. Saya tidak jawab tidak, enggak. Jawaban saya, kalau kamu dibantu mau enggak? Ya mau. Oh ya mau ya kok. Sebab orang itu tak jawab ora, ya tetap ngarani ya, mulai digawe mumet sisan. Lah sing tetek ngawur tetek ya Kiai Marzuki kuwi. Ana radione besar, ya itu karena didanai mbae setan. Nah, padha-padha ngawur rak ngono malah genah. Mbae setan iki kaya ngapa ora ngerti. Itu pertanyaan begini ditanyakan. Terus boleh atau tidak wanita sedang haid membaca Quran? Tapi daerah-daerah gue ngerti. Kita kone yang ngono sama. Boleh nggak ibu-ibu sedang haid membaca Quran? Nah, boleh. Nah, terangkai wanita haid tidak boleh itu hanya puasa, sholat, tawaf, dan jima. Itu aja. Merasa diterangkai berjima dengan suaminya nggak perlu. Ya, kalau kita muslimat, kalau jima mesti dengan suami. Merasa terangkai karo suaminya. Nah, terangkai karo suaminya berarti kalau orang suaminya boleh. Nah, kemudian ketentuan nisab zakat. Saya ada apa tidak? Ya ada memang. Ada. Hanya zakat itu, gitu, kalau di MTA bukan tidak pakai nisab, mau pakai nisab silahkan. Nabi sendiri ya tidak. Nabi itu menerangkan nisab emas itu kalau punya emas 93, sekian gram disimpan selama 1 tahun baru kewajiban mengeluarkan zakat. Tapi praktek yang dijalankan Nabi tidak seperti itu. Istrinya Nabi pakai cincin saja ditanya, sudah pakai cincin itu apa? Kamu cincin, pakai cincin, sudah kamu zakati? Belum, kamu pakai cincin dari api neraka. Ada seorang ibu gendong bayi lewat di depannya Nabi ditanya, anakmu pakai apa? Ibu tadi menjawab, gelang emas ya Rasulullah. Sudah kamu zakati? Belum, kamu memakai gelang dari api neraka. Nah, sekarang apa ada? Gelang bayi 93 gram. Cincin 93 gram, apa ada? Nah itu aja kan dipakai, belum dizakati, kamu mau memakai cincin atau gelang dari api neraka. Nah, maka di MTA ditekankan itu, jiwanya zakat. Ya. Dapat emas 1 gram saja keluarkan zakatnya berapa? Rasangan tadi 93. Tadi 93 kan, kapan kamu punya begitu? Kemudian nek 93 wis arep duwe engko didol 2 gram ngono wis
Wis ra sida zakat karena disimpan selama 1 tahun kok. Nah, itu kan. Nah, namun orang yang memakai aturan seperti itu silahkan. Yang mau praktek, nah, yang begini-begini dia tidak paham. Terus masalah guru tahu ya, guru tak semua dikirim dari pusat. Dan saya sama Dr. Abdurrahman Suparno, ya. Ini salah satu contoh. Ini saya kirim tiap setengah bulan sekali ngajar di Pontianak sana ini. Pontianak, Pak Harto ini juga. Ada yang saya kirim juga ke Palangkaraya, Medan, semua dikirim dari pusat. Nah, mulane ini rawan itu kok, mungkin jadi paten era bantuan ke luar negeri, dit kok ngendi begitu. Kamu nggak bisa mengikuti seperti ente, nggak bisa, karena kamu tidak mau mengkaji Quran. Lawang salat cara Nabi wis bingung gitu kok. Salat tanpa, kalau hanya ikuti sunnah apa bisa sholat? Bagaimana takbiratul ihram lah? Sampai saya jelaskan, sholat cara Nabi itu tertib dari takbiratul ihram sampai dudingnya aja diatur kok. Menjulurkan jari itu, jari tengah ini digenggamkan ketemu ibu jari, dijulurkan jari telunjuk sampai ngatur duding we diatur. Itu dalam hadis Nabi. Nah, mari umumnya saudara gelem baca wis, dia katanya kalau sholat harus pakai fikih. Namanya pakai fikih, usolli fardhu wis fikih. Gulai hadisnya ora eneng. Enggak ada hadisnya. Ya itu malah istilah kadok lah. Tapi kapan-kapan nanti mau saya undang ke sini. Kalau mau, biar ngerti. Kesirikan jimat, maksudnya apa? Jimat itu syirik. Oh, syirik tak tegas kayak gitu. Mana? Lawang sing gaya jimat tulisan-tulisan Arab itu biasanya kan ya orang-orang begitu-begitu. Ya. Mau uang tuh datang nengune yai terus kayak jimat terus amalan-amalan saya bawa sini itu syirik karena kepercayaan jimat itu tidak syirik kok. Ditanyakan khaul tentang orang khaul itu ada enggak ya, katakan enggak ada, tak jawab adanya. Peringatan mulut Nabi ya apa benda mulut Nabi tidak beda. Saya kadang-kala ngisi peringatan mulut Nabi kok. Apa MTA menganut salah satu dari 4 mazhab fikih yang telah masyhur? Apakah siswa MTA dilarang mengikuti salah satu mazhab yang ada? Tidak dilarang, mau ikut silahkan, hanya tak terangke. Ya, 4 imam itu sendiri tidak ada yang menganjurkan suruh mengikuti dia. Malah beliau mengatakan kalau apa yang saya katakan kamu temui bertentangan dengan hadis Nabi, buang pendapatnya itu, ambil hadis Nabi. Kan gitu kan? Brosurnya pernah dikeluarkan toh? Nah, tapi warga nita ngaji di enta wis diterangke semacam itu ijek melu, silahkan, bukan urusanku. Kewajiban itu hanya menyampaikan kok. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Sudah kebenaran saya sampaikan, kamu pakai ya terserah, tidak kamu pakai terserah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu harus bersyukur. Kita ya mau ngene-ngene ini. Ya kita pengajian kita kan ya mau ngene-ngene teko. Ya, teko ada teko, sekarang golek sarapan ya kadang ning mburi kono. Kupat tahu. Ada lagi bareng sarapan ngantuk turu. Itu aja susah diikuti orang lain, susah. Ya aduh-aduh. Ya, teko iki daya tarik apa? Lho nek nurut Kiai Semarang kae wong nek teko kae dia 500.
Nek melihat Kiai Purwodadi 300. Wis basa pengawuran ora kompak ning ngawur kabeh mula ya ora padha. Apalagi